Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, perkenalkan nama saya Malika Dira Hasri dari kelas 12 MIPA 7. Hari ini kita akan belajar mengenai termodinamika. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Termodinamika. Saat mempelajari tentang termodinamika, kita harus tahu dan paham definisi dari termodinamika tersebut. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan energi. Energi yang dimaksud merupakan energi dalam bentuk kalor dan usaha yang ada di dalam sistem dan lingkungan. Kita tahu bahwa dalam hal ini energi dikaitkan dengan kalor dan juga usaha. Kalor yang artinya perpindahan energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu, sedangkan usaha adalah perubahan energi dalam mekanik atau alat-alat. Jadi, perpindahan energi dalam bentuk usaha dan kalor yang ada di sistem dan juga lingkungan itu dikaji dalam ilmu yang disebut termodinamika. Jadi, termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan juga usaha, atau studi tentang kalor yang berpindah. Nah, termodinamika ini didasari oleh hukum pertama termodinamika, yang memiliki rumus delta U sama dengan Q min W. Apa itu delta U? Delta U adalah perubahan energi dalam. Jadi di setiap benda dan materi itu pasti memiliki energi dalam. Lalu ada Q. Q adalah kalor. Kalor itu bisa menerima, bisa juga melepas. Ada juga W. W adalah usaha. Usaha itu ada dilakukan dan ada diterima. Nah, di Q dan W itu memiliki tanda positif dan tanda negatif. Di Q atau kalor, kalau misalnya tandanya positif, berarti dia menerima kalor. Kalau tandanya negatif, berarti dia melepas kalor. Di W atau usaha, jika tandanya positif, berarti ada kerja yang keluar dari sistem itu. Kebalikannya, kalau misalnya tandanya negatif, berarti yang keluar adalah kalor. Kalor keluar dari sistem tersebut. Nah, tanda yang negatif itu berarti sistem menerima usaha atau usaha diterima oleh sistem. Pada hukum 1 termodinamika atau hukum pertama termodinamika, satuan yang digunakan adalah joule per kalori. Atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori adalah 4,2 joule. Ada hukum kekekalan energi atau hukum yang mendasari hukum pertama termodinamika. Bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Di termodinamika itu terdapat 4 proses. Apa saja? Yang pertama ada isobarik. Isobarik itu dia tekanannya yang tetap. Yang kedua ada isotermal, suhunya yang tetap. Yang ketiga isokorik. Isokorik itu volumenya yang tetap. Yang keempat ada yang terakhir adiabatik. Adiabatik itu Q-nya sama dengan 0 atau tidak ada kalor yang keluar maupun kalor yang masuk ke dalam sistem. Berarti dia memiliki isolator yang sangat baik sehingga tidak ada kalor yang keluar masuk. Nah, di proses termodinamika ini masih menggunakan hukum yang sama dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan N kali R kali T. Teman-teman, sekarang saya akan membacakan contoh soal dari hukum pertama termodinamika. Kalor sebanyak 3000 joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah, berikut saya akan menampilkan cara penyelesaiannya. Nah, kalornya udah diketahui 3000 joule, usahanya 2500 joule. Yang ditanya perubahan energi dalam. Tadi kita sudah membahas tentang rumusnya delta U sama dengan Q min W. Berarti 3000 dikurang 2500 sama dengan 500 joule.
Agar kita makin paham dengan hukum 1 termodinamika, maka saya akan membacakan contoh soal yang kedua. Kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem dan lingkungan, lalu melakukan usaha sebesar 2500 Joule pada sistem. Perubahan energi dalam sistem adalah, seperti soal yang tadi, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu Q kalornya sebesar 2000 Joule, lalu W-nya sebesar negatif 2500 Joule. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, delta U sama dengan Q min W. Q-nya 2000 min negatif 2500. Tanda negatif ketemu negatif, maka akan menjadi positif. Jadi, 2000 ditambah 2500. Maka perubahan energi dalamnya itu sebesar 4500 Joule. Hukum kedua termodinamika. 1. Aliran kalor. Secara spontan, kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah dan tidak spontan dalam arah kebalikannya. Yang kedua, entropi. Total entropi jagat raya tidak berubah ketika proses reversibel terjadi, atau delta S sama dengan 0, dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi, delta S lebih dari 0. Jagat raya menyatakan seluruh sistem dan lingkungannya secara matematis dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta S sama dengan delta Q per T. Teman-teman, sekarang kita akan membahas dari contoh soal hukum 2 termodinamika. Saya akan membacakan soalnya. Sistem mesin di bawah ini secara spontan dialiri 1200 Joule kalor dari reservoir menuju reservoir dingin yang masing-masing bersuhu 600 K dan 300 K. Berapa jumlah entropi dari sistem alat tersebut? Sekarang kita lihat yang diketahui. Q-nya sebesar 1200 Joule, T1-nya 600 K, T2-nya 300 K. Kita jawab, perubahan entropi reservoir panas delta S1 sama dengan min Q1 per T. Kita masukkan angkanya, sama dengan min 1200 per 600 sama dengan negatif 2 Joule per kalori. Lalu yang reservoir dingin, delta S2 sama dengan Q2 per T, sama dengan 1200, kita masukkan T2-nya 300 sama dengan 4 Joule per kalori. Sekarang kita total keduanya, delta S1 ditambah delta S2 sama dengan negatif 2 ditambah 4. Jadi hasilnya 2 Joule per kalori. Sekarang mari kita lihat pengaplikasian termodinamika dalam teknologi. Cara kerja kulkas cukup mudah dipahami. Untuk mengetahui prinsip cara kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu tahu yaitu saat liquid dalam hal zat cair atau gas menguap, terjadi proses penyerapan kalor. Saat liquid yang mengembun, terjadi proses pelepasan kalor. Contohnya pada saat kita selesai mandi atau berenang. Lalu, kita keluar dari kolam, maka tubuh kita akan merasakan dingin. Padahal cuacanya sedang terang dan terik. Itu karena sisa air di tubuh kita menguap, dan dalam proses penguapan ini panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah pada proses penguapan dan pengembunan? Hal ini dijelaskan di hukum 2 termodinamika yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius. Dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, hukum ini menjadi konsep dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan secara baik oleh komponen-komponen yang terdapat di dalam kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, dan bagian dalam terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator ini terdapat cairan dingin yang biasa disebut freon, atau nama ilmiahnya adalah CFC, chlorofluorokarbon. Freon ini bersirkulasi dari evaporator ke kondensor dan kembali membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, freon berubah dari cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon dimulai dari evaporator. Freon yang menguap akibat perbedaan tekanan akan menyerap bagian kalor atau panas dari bagian dalam isi kulkas, sehingga isi kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menuju ke kompresor.
kompresor kemudian memampatkan freon ini menjadi gas menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan yang tinggi mengubah bentuknya dari gas jadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor. Kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian kulkas itu terasa hangat. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon cair yang tekanannya sudah sangat rendah ini memasuki evaporator lalu berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap kalor atau panas dalam kulkas. Begitu seterusnya siklus ini terjadi berulang, dari evaporator ke kondensor, ke evaporator lagi. Dan untuk mengakhirinya, lampu dimatikan saat kita menutup kulkas. Nah, itu dia pengaplikasian termodinamika dalam teknologi. Ternyata, fisika sangat dekat ya dalam kehidupan kita. Jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.